بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali. Pertemuan kedua setelah bulan lalu sebagai perdana kita. Alhamdulillah pada malam ini kita masuk bahagian kedua. Yang pertama, pertemuan perdana lalu kita bahas tentang muqaddimah fiqih. Adapun malam ini kita dan ini kita upayakan selesai nanti kitabnya, tapi mungkin sampai 6 kali pertemuan kitab ini yang membahas tentang tarikhu tasyri', sejarah perkembangan ilmu fiqih dari masa ke masa. Ternyata ilmu fiqih ini tidak satu masa dia berkembang dan ada masanya surut, ada masanya naik lagi, ada juga masanya surut lagi. Sehingga para ulama peneliti tentang sejarah perkembangan fikih ini banyak menulis buku dengan judul Tarikhu At-Tasyri', sejarah perkembangan ilmu fikih. Kitab yang kita ambil, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Saleh. Beliau penulis kitab ini sekaligus guru kami dulu di kelas. Jadi langsung si penulisnya di tahun pertama kami di Jami'ah Islamiyah, beliau sendiri yang menulis buku ini dan beliau yang langsung mengajar, sehingga apa yang beliau tulis di buku ini ada catatan kaki atau ada mulahadzat, apalagi mulahadzat, ada yang perlu dikoreksi langsung oleh penulisnya mengoreksinya. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari perkembangan sejarah ilmu fikih ini semakin luaslah wawasan kita kenapa nanti terjadi perbedaan di antara para ulama A, B, C. Ternyata setelah kita pelajari sejarahnya kita tahu sebabnya dan dasarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang sejarah. Yang dimaksud dengan sebelumnya bedanya antara syariah dengan fiqh. Ada nggak beda antara syariah dengan al-fiqh? Ada dua secara garis besar para ulama menyebutkan perbedaan antara syariah dengan al-fiqh. Asy-syari'atu a'ammu min al-fiqhi li'annaha ta'nid dina kullahu. Syariah itu lebih umum. Karena ketika bicara tentang syariah, maka dia mencakup seluruh yang berkaitan dengan agama. Fayadkhulu fihi ulumul i'tiqad wal akhlaq wat tafsir wal hadis wal fiqh. Syariah itu masuk dalamnya ilmu yang berkaitan dengan akidah, akhlak, tafsir, hadis, fiqh. Itu mencakup semuanya. Ketika kita bicara tentang syariah, itu mencakup. Ammal fiqhu fahuwa khasun bil amaliyah, dia khusus. Adapun fiqh dia khusus tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang amalan. Yang berkaitan dengan akidah nggak masuk dia. Yang berkaitan dengan akhlak dia nggak masuk. Jadi khusus amalan minal ibadat wal muamalat wal nikah wal jinayat. Itu kaitan dengan ibadah, muamalat, jual beli misalkan. Waalaikumsalam.
Jadi syariah, ahlan wa sahlan. Syariah itu lebih umum daripada al-fiqh. Kalau syariah itu mencakup semua bahagian agama. Sedangkan al-fiqh itu satu bahagian daripada bahagian ilmu agama. Majmu'atul ahkam asy-syar'iyyah, kumpulan hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, wan nikahat wal jinayat, itu kaitan dengan fikih. Sedangkan syariah mencakup di dalamnya semua. Kemudian perbedaan kedua antara asy-syariah dengan fiqh adalah bahwa dari segi nas syariah itu dia muhkamatun sabitatun, dia tetap, tidak ada perubahan. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak ada berubah baik disebabkan oleh waktu ataupun tempat. Beda dengan fikih. Kalau fikih dia berkemungkinan untuk berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, antara satu waktu dengan waktu yang lain. Kenapa? Karena fikih ini dia merupakan hasil ijtihad, masuk di dalamnya hasil ijtihad ulama. Dan terkadang hasil ijtihad itu cocok dalam satu tempat, tidak cocok di tempat yang lain. Dulu sudah pernah disebutkan contohnya, bagaimana ketika ijtihadnya seorang sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu tidak mengqasar salat ketika di Mina. Seharusnya menjamak ya. Jamak qasar, seharusnya di Mina itu disunnahkan selama haji, di Mina itu diqasar yang 4 jadi 2. Tapi Utsman tidak lakukan. Kenapa? Ijtihadnya Utsman radhiyallahu anhu, banyak jamaah haji saat itu datang tidak berilmu semuanya. Ketika nanti dilakukan zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, dia pulang ke kampung halaman, oh ternyata asar itu bukan 4 rakaat. Sehingga ijtihad Utsman ibnu Affan dijadikan tidak di qasar, tidak di jamak. Kalau di Mina disunnahkan mengqasar, kalau di Arafah menjamak dan mengqasar. Jamaknya jamak takdim, asar diambil ke zuhur. Sedangkan di Muzdalifah disunnahkan jamak takhir, maghribnya diundurkan ke isya. Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu berijtihad tidak ikuti sunnah ini karena dikhawatirkan nanti orang-orang menganggap ini adalah terjadi perubahan waktu sholat, terjadi perubahan ketika zuhur tadi 4 seharusnya jadi 2. Dengan ijtihad beliau tidak lakukan. Tapi hukum sholatnya itu namanya syariah. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya tidak pernah berubah, tetap ada dia. Inilah bedanya antara syariah dengan al-fiqh. Termasuk juga ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan hasil ijtihad beliau, di saat datang 2 orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, tetapi jawaban hukuman fikihnya berbeda. Apa pertanyaannya? Bagaimana hukum orang yang membunuh? Apakah diterima taubatnya atau tidak? Dijawab oleh Ibnu Abbas, yang pertama diterima. Penanya kedua dijawab tidak diterima. Kan beda nih fikihnya. Padahal pertanyaan sama. Alasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, taubat pembunuh yang pertama itu diterima karena dia sudah melakukan, sehingga dia menyesal. Andaikan aku mengatakan tidak diterima, kata Ibnu Abbas, dia akan putus asa, bisa berakibat fatal. Sedangkan yang kedua bertanya, dia belum membunuh. Kalau dijawab taubatnya pembunuh diterima,
berkemungkinan dia akan lakukan pembunuhan. Akhirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengeluarkan fatwa beliau tidak diterima agar orang ini tidak melakukan pembunuhan. Itu ijtihad, itu fikih namanya. Itu namanya fikih. Dan banyak kita lihat kasus-kasus terkadang perbedaan waktu dan perbedaan tempat itu bisa merubah hukum. Hukum fikihnya. Perbedaan waktu dan perbedaan tempat. Kemudian tentang tarikh tasyri'. At-tasyri'u haqqun lillahi wa rasulih. Yang berhak menentukan syariat itu adalah Allah dan Rasulnya. Yang kita maksud at-tasyri'ul islami bil makna al-mutaqaddim lam yakun illa fi hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa minhu faqat. Yang kita maksud tadi adalah syariat yang makna yang kita masukkan tadi yang tidak berubah baik oleh waktu dan tempat. Ini tidak akan terjadi syariat yang seperti ini maksudnya kecuali di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Izlam yaj'alillahu li ahadin ghaira nabiyhi sulqatat tasyri'. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan kepada seseorang pun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekuasaan untuk menentukan syariat. Tidak ada kekuasaan diberikan. Wa kana ya'tamidu fihi al-wahyu bi qismaini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menentukan syariat ini berpegang teguh dengan dua wahyu, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kitalah yang berhak untuk menjelaskan hukum-hukumnya. Nabi kita yang berhak untuk menjelaskan jika ada ayat atau hadis yang bentuknya mujmal, atau ada hadis ayat bentuknya mutlak, atau ada yang bentuknya umum. Nabi kita yang menjelaskan dan menyebut yang mengikatnya atau muqayyad, begitu juga yang mengkhususkan jika dia bentuknya umum. Tidak boleh ada satu pun di antara manusia yang berijtihad untuk menentukan syariat tersebut. Ini tentang kaitan dengan syariat. Kemudian perkembangan fikih ini tadi, sedang jemaah sekalian, dalam kitab-kitab sejarah para ulama menempuh satu dari dua metode. Metode pertama untuk menulis sejarah perkembangan fikih itu melalui fase perkembangan manusia. Ada 4 fasenya. At-tufulah, kecil, kemudian asy-syabab, pemuda, kemudian al-kuhul, sudah berumur, lalu yang keempat asy-syekhukhah, tua renta. Jadi sebahagian ulama fikih, ulama sejarah menulis perkembangan fikih itu melalui fase kehidupan manusia ini. 4 berarti jadinya. 4 tahapan. Tahapan permulaan fikih berkembang, kemudian sudah menjadi pemuda, lalu dia sudah dewasa, terakhir tua. Terakhir tua, itu perkembangan fikihnya. Dan ada juga ulama fikih yang menulis tentang, meneliti tentang perkembangan fikih itu bukan melalui fase manusia, tetapi dilihat apa yang menonjol di setiap masa. Dan juga berkaitan, fikih itu berkaitan dengan perkembangan perpolitikan di setiap masa. Ini disebut dengan murtabitatun bisyasa, sangat terikat dengan perkembangan perpolitikan setiap masanya. Maka dalam model kedua ini ada yang membaginya kepada 2 bahagian, ada yang bahaginya 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, dan penulis kitab ini membagi fase perkembangan fikih itu menjadi 6. Dan inilah yang akan kita bahas satu persatu, sehingga butuh 6 kali pertemuan nanti untuk menyelesaikan tentang sejarah perkembangan fikih. Pada malam ini insya-Allah kita akan membahas perkembangan fikih di masa awal, yaitu masa Rasulullah SAW. Dari mulai beliau diangkat sebagai seorang Rasul sampai beliau meninggal. Diperkirakan 23 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Ya. Jadi ada 6. Ada 6 fase. Fase pertama disebut dengan fase kerasulan. Fase
Kemudian fase yang kedua dalam perkembangan ilmu fikih ini adalah dikenal dengan fase Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Yaitu fase fi asril Khulafa Ar-Rasyidin, ini mulai dari setelah meninggalnya Nabi SAW pada tahun ke-11 Hijriah. Karena Nabi kita hidup di Madinah 10 tahun ke-10 beliau meninggal. Maka dimulai fase perkembangan fikih ini di fasenya Khulafa Ar-Rasyidun di tahun ke-11 Hijriah sampai ke tahun 40 Hijriah. Abu Bakar berapa lama menjadi khalifah? Dimulai dari tahun ke-11 sampai tahun ke-13. 2 tahun. Meninggal Abu Bakar, kepemimpinan dipegang oleh Umar, maka dimulailah pemerintahan Umar di tahun ke-13 sampai ke tahun 23 Hijriah. 10 tahun. Lalu meninggal Umar bin Khattab, masuklah Utsman, dimulai dari tahun 23 Hijriah sampai ke tahun 35 Hijriah. Dari 23 sampai 35 berapa tahun itu beliau memimpin? 12 tahun. Kemudian setelah syahidnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu di tangannya seorang khawarij, lalu dipimpinlah khalifah oleh Ali bin Abi Thalib mulai dari tahun 35 Hijriah sampai nanti wafatnya beliau pada tahun 40 Hijriah. Berapa tahun Ali? 5 ya. 5 tahun. Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, lalu Ali 5 tahun. Dalam jangka 29 atau 30 tahun, ini juga terjadi perkembangan fikih. Ini disebut dengan Asrul Khilafah Ar-Rasyidin, masa khalifah yang mulia. Kemudian, setelah berakhirnya masa Khulafa Ar-Rasyidun, masuklah fase ketiga perkembangan ilmu fikih, namanya Asru Sighari Sahabah wa Kibar Tabi'in. Mulai di masa para sahabat junior. Siapa contohnya sahabat junior? Apa dimaksud dengan sahabat junior? Sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW sementara mereka masih kecil. Dan wafat Nabi SAW juga mereka ada sebahagian yang masih kecil. Seperti Ibnu Abbas. Itu junior. Kalau seniornya Abu Bakar, Umar, Utsman, orang-orang tua. Kaum tua. Kemudian di masa juniornya sahabat itu bersamaan dengan di masa kibarut tabi'in, pembesarnya tabi'in. Pembesar tabi'in itu jauh sebelumnya Syafi'i. Kalau Syafi'i rahimahullah lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, sedangkan kibarut tabi'in seniornya itu di atasnya. Malik saja di atasnya Syafi'i, Abu Hanifah pun di atasnya daripada Malik. Di atasnya Abu Hanifah lagi, itulah senior. Senior daripada kalangan tabi'in. Ini mulai dari tahun 40 Hijriah tadi, setelah selesainya Khalifah Ar-Rasyidun, sampai tahun 132 Hijriah. Lumayan lama. Dari tahun 40 Hijriah sampai 132 tahun, perkembangan fikih luar biasa besar. Karena memang permasalahan-permasalahan fikih itu semakin hari semakin baru. Jadi semakin butuh banyak kreasi para ulama untuk mengistimbat hukum. Ya, contohnya saja, di zaman kita ini sudah ada sistem cloning misalkan, sudah ada sistem sesar misalkan, dan lainnya. Di masa yang lalu tidak terdapat model-model seperti ini, sehingga para ulama fikih harus berijtihad untuk menentukan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Nah, Sigharus sahabah di zaman sahabat senior dan juniornya tabi'in ini mencapai waktu 92 tahun lamanya. Setelah selesai, dan ini juga dikenal dengan masa Daulah Al-Umayyah. Di masa Daulah Al-Umayyah itu termasuk perkembangan fikih lumayan. Selesai runtuhnya Daulah Al-Umayyah, masuklah di masa Al-Asrul A'immatil Mujtahidin. Fi Asrul A'immatil Mujtahidin. Masuknya fase atau masa para imam mujtahid. Seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Dan
di masa ini adalah masa kekuatan Daulah Abbasiyah. Itu masa emasnya, masa puncaknya. Ilmu di mana-mana mudah ditemukan. Di Baghdad kita belajar hampir setiap sudut masjid sudah ada ulama di situ. Kita mau dalami fikih ada, usul fikih ada, tafsir ada, di mana saja. Ini masa keemasan. Begitu ini dimulai dari tahun 132 Hijriah sampai 334 Hijriah. Berapa tahun lamanya itu jaya umat Islam? Fikih itu ilmu luar biasa. Tidak sulit untuk menjadikan fatwa-fatwa ulama. Sekitar 202 tahun masa keemasannya Daulah Al-Abbasiyah. Kemudian dimulai dari tahun 340 Hijriah, ini tadi masa kekuatan Khilafah Al-Abbasiyah semenjak dari tahun 132 sampai 334. Kemudian dari 334 sampai 656 lebih kurang 322 tahun ini masa jumud dan taklid. Orang-orang tak berani lagi berijtihad. Harus semuanya serahkan apa yang adanya kepada kitab yang sudah ditulis. Siapa yang berani berijtihad langsung dihukumi. Ini sudah sesat. Ini masa dikenal dengan masa jumud. Jumud itu kalau barang bergerak kebalikan daripada jumud. Batu itu namanya jamad. Benda-benda yang menetap. Berapa tahun lamanya itu? Lamanya 322 tahun. Umat Islam tidak boleh berpikir. Harus ikuti apa adanya. Kitab-kitab yang ditulis oleh pendahulu mereka. Kemudian mulai dari tahun 656 Hijriah sampai hari kita ini, jadi 656. Sekarang sudah berapa Hijriah? 1440. Dari 656 sampai 1440 berapa tahun itu? Banyak ya? Lumayan banyak. Ini dikenal dengan asru intisyari taqlid wa syiddati ta'assub. Masa tersebarnya taklid di mana-mana dan ta'assub masing-masing dengan madhabnya. Dan ini insyaallah masing-masing dari masa ini kita akan detailkan nanti satu persatu. Bagaimana masanya taklid ini bisa terjadi sampai-sampai ada di antara satu madhab dengan madhab yang lain haram menikah. Itu sampai hari sekarang masih juga seperti itu. Walaupun sudah mulai ada perubahan, perkembangan ilmu itu, sudah ada slogan semangat kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu sudah ada. Tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah kita umat Islam yang begitu banyak, masa-masa taksyd dan ta'asub yang begitu kental masih terasa di sebagian tempat. Hanya titik-titik sedikit saja yang mungkin sudah mulai terbuka wawasannya. Tapi umumnya masih syiddatut ta'assub. Di Masjid Nabawi, bukan Masjid Nabawi, Masjid Haram, di masa tidak terlalu lama dari masa kita ini, karena begitu ta'assubnya dengan masing-masing kelompoknya, sampai dalam waktu satu sholat, itu 4 jemaahnya. Di Masjidil Haram. Yang mengaku dirinya bermadhab Hanafi, dia sholat dengan imam madhab Hanafi. Yang Maliki juga begitu, Syafi'i juga begitu, Hambali juga begitu. Satu waktu sholat bisa 4 sekaligus jemaah. Ini luar biasa dahsyatnya. Dan alhamdulillah dalam kitab Tarikh Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah itu disebutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah terbentuknya negeri Saudi, kerjasama Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Imam Muhammad bin Saud, maka fenomena dalam waktu sholat 4 imam ini itu dileburkan jadi satu. Maka kalau dibaca sejarah munculnya negara Saudi, sebenarnya umat Islam sedunia itu setelah bersyukur kepada Allah mestinya berterima kasih kepada negara Saudi karena bisa menyatukan seperti sekarang. Kalau tidak, kalau bukan karena Allah, kemudian asbab kerajaan ini kita disaksikan, kita akan menyaksikan betapa menyedihkan dan pilunya apa yang terjadi di Masjidil Haram saat itu.
satu kelompok dengan kelompok yang lain sampai tidak boleh menikah. Itu kan sudah keluar dari Islam itu. Begitulah syiddatu at-ta'assub. Nah, inilah 6 fase yang insya-Allah tadi kita berjanji untuk kita habiskan nanti minimal itu 6 kali pertemuan. Dan pada malam ini kita insya-Allah bahas fase pertama, perkembangan ilmu fikih di masa Rasulullah SAW. Bagaimana sebenarnya perkembangan fikih di masa beliau? Kita bagi kepada 2 marhalah, 2 tahapan. Yang pertama, al-marhalatul ula, tahapan pertama yaitu at-tasyri'u fi Makkah, pensyariatan perkembangan fikih di kota Mekah. Muddatuhu, masanya di Mekah 13 tahun. Nabi SAW dimulai dari 13 tahun sebelum Hijriah sampai nanti hijrah ke Madinah. Selama 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. Kriteria atau karakter dakwah beliau mengembangkan ilmu di Mekah ini ada beberapa karakter. Yang pertama, at-tarkizu ala islahil aqidah. Semasa 13 tahun itu Nabi SAW tidak banyak bicara tentang fikih. Tapi fokus dakwah beliau adalah untuk menekankan pentingnya, urgennya akidah. Selama 13 tahun. Tidak berkembang itu fikih, solat, zakat, puasa, haji. Tidak. Nanti solat itu setelah beberapa tahun kemudian ketika Isra barulah muncul, barulah diwajibkan. Tapi awal ini ditarkiskan, difokuskan tentang penguatan akidah. Kemudian wa muharabatu syirki wa kullu ma yunafi at-tauhid. Dan di samping beliau menanamkan pondasi akidah kepada orang-orang di Mekah, para sahabat, saat yang sama beliau juga memerangi segala jenis bentuk kesyirikan yang dapat membatalkan tauhid. Ini karakter dakwah beliau sama di Mekah. Kemudian yang kedua, islahul akhlaq, memperbaiki akhlak. Bukan sholat dulu ya. Setelah diperbaiki akidahnya, lalu ditarkiskan, difokuskan beliau akhlak. Bagaimana supaya akhlak ini bisa bagus berbarengan, karena antara iman dengan akhlak itu adalah dia berbarengan. Bahkan Nabi SAW menjadikan ukuran kesempurnaan iman seseorang itu dengan akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau tidak bagus akhlaknya sama manusia, itu bisa berpengaruh pada iman. Semakin sempurna iman seseorang, semakin sempurna pula akhlaknya dengan sesama makhluk. Kemudian juga karakter dakwah beliau mengembangkan syariat di masa Mekah. Di masa Mekah, dhalbul amthilati bidikri qasasil anbiya ma'a umamihim. Nabi SAW banyak menceritakan kisah-kisah para nabi dan umat sebelum beliau. Tujuannya apa? Zajaran wa takhwifan. Untuk mengingatkan, untuk menakut-nakuti orang kafir apa yang telah menimpa umat masa lalu karena ingkarnya kepada Allah. Dan juga sekaligus sebagai hiburan kepada Nabi kita SAW tentang cobaan yang dihadapi oleh beliau, karena ternyata sudah pernah dihadapi oleh Nabi sebelum beliau. Jadi tarkis, fokus dakwah sebelumnya di Mekah. Akidah, akhlak, kemudian menceritakan tentang kisah-kisah yang baik dan kisah-kisah yang buruk untuk dijadikan sebagai pelajaran oleh kafir Quraisy di saat itu. Kemudian ini kaitan dengan marhalah pertama di Mekah, perkembangan fikih tidak terlalu menonjol. Karena apa? Jadi karena fokus beliau tentang akidah, akhlak, dan kisah-kisah. Fase kedua, al-marhalatus tsaniyah, fase kedua, at-tasyri'u fil Madinah, perkembangan syariat di kota Madinah. Jumlah waktunya 10 tahun. 13 tahun di Mekah tadi, 10 tahun di Madinah. Umur 25 tahun mengembangkan dakwah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 25 tahun beliau berdakwah, kota Madinah menjadi kota modern, menjadi rujukan oleh semua negara saat itu. Bagaimana karakter dakwah beliau selama masa di Madinah?
istimrariyatul inayati bi islahi wa taqwiyatil aqidah. Masih dilanjutkan program beliau di Mekah untuk fokus dakwah akidah, masih lanjut dan juga untuk melanjutkan program dakwah akhlak, tidak berhenti. Kemudian bedanya dengan Mekah, di sini mulai al-inayatu bi bayanil ahkamil amaliyah al-fiqhiyah. Disinilah mulai penjelasan perhatian beliau untuk menjelaskan hukum-hukum tentang fikih. Makanya puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Di Mekah tidak ada puasa. Begitu hijrah pada tahun kedua barulah diwajibkan, dan Nabi SAW sempat melaksanakan puasa sebanyak 9 kali. Tahun pertama tidak. Tahun kedua diwajibkan, ketiga puasa, keempat puasa, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu tahun ke-10 beliau meninggal. Sempat 9 kali beliau puasa. Nah, kemudian juga di antara karakter dakwah beliau ketika di Madinah adalah beliau sangat sebelumnya. Begitu juga muamalat, jual beli, pernikahan, penegakan hukum had, zina pezina terbagi dua. Zina yang muhsan, yang sudah menikah, dan ghairu muhsan yang belum menikah. Kalau pezinanya sudah menikah, apa hukumannya? Dirajam sampai mati. Ditanam badannya setengah, kemudian dilempar pakai batu sehingga dia mati. Kalau yang berzina itu belum menikah, maka hukumannya cambuk 100 kali. Dan cambuknya serius ya, bukan sekedar seremonial. Ya, enggak. Ini serius cambuknya. 100 kali. Kenapa 100 kali kok enggak 9 atau 101? Ini sudah kita buat tugas kemarin ke anak kedokteran. Anak kedokteran di Zainal Abidin. Mudah-mudahan ada jawabannya nanti. Kenapa harus 100 kali? Nah, dokter gimana? Ada enggak alasannya? Bukan 99, bukan 101. 100 saja. Nah, ini kita nantikan penelitian dari dokter-dokter kita. Kemudian juga wa kullu ma yunazzimu hayatal fardi wal jama'ati wad daulatil islamiyah fid dakhil wal kharij. Di fase Madinah ini juga Nabi SAW sudah mulai buat undang-undang. Undang-undang untuk mengatur pribadi, untuk mengatur sosial jamaah, dan juga daulah Islamiyah, baik kaitannya dengan di lingkungan negara dalam negara, begitu juga di luar negara. Itu sudah mulai lengkap. Di zaman Nabi SAW sudah diatur. Kalau orang kafir masuk ke negeri Islam dan dia tidak mau masuk Islam, apa kewajiban dia, apa hak dia? Kalau umat Islam keluar menjadi dubes, duta besar di negara di luar Islam, bagaimana hak kita, bagaimana kewajiban kita? Itu diatur sudah. Selama dakwah di kota Madinah, marhalah kedua ini. Kemudian juga karakter dakwah di Madinah, da'watu ahlil kitabi ilal Islam, langsung mendakwahi Yahudi dan Nasrani. Ketika di Mekah enggak ada. Yang didakwahi orang-orang musyrik. Orang Yahudi Nasrani tidak didakwahi. Fokus beliau untuk menanamkan tauhid kepada para sahabat dan orang yang didakwahi. Begitu di Madinah sudah mulai ekspansi. Begitu datang orang Yahudi didakwahi, orang Nasrani didakwahi terus. Wa bayanu kadzibihim wa tahrifihim li kutubillahi sabiqah. Tidak sekedar mendakwahi orang Yahudi Nasrani, tapi saat itu juga Nabi SAW menjelaskan kedustaan dan perubahan yang mereka lakukan terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Taurat, Injil sudah mulai angkat bahu karena sudah ada kekuatan. Juga karakter dakwah bedanya antara Madinah dan Mekah. Di Madinah ini mulai turun ayat-ayat Fathul Munafiqin, membongkar bobroknya sifat orang munafik. Di Mekah belum ada orang munafik. Para sahabat itu kalau sudah beriman, imannya betul-betulan. Tidak ada cilek-cilek. Disiksa pun tidak akan keluar dari Islam. Begitu di Madinah, sudah mulai ada benih-benih orang yang pura-pura masuk Islam. Tapi tujuannya menjelekkan Islam atau menikam dari belakang. Musuh dan muslimun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mulai menurunkan ayat tentang ciri karakter orang-orang munafik.
Jadi orang munafik itu sangat takut kalau turun ayat mengenai mereka. Sangat takut mereka. Semoga tidak turun ayat, semoga tidak turun ayat. Ini karakter yang menjelaskan tentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Madinah. Kemudian, bagaimana metode syariat di zaman beliau? Metode perkembangan fikih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, at-tasri'u ibtida'an min Allah Subhanahu wa taala li ihkam anna al-waqta li tashri'iha ka ahkamil ibadati wa katsirin min al-ahkamil ukhra. Hukum fikih itu turun langsung berawal dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat. Tidak ada peluang untuk ijtihad di situ. Langsung turun misalkan aqimus shalah, jadikan salat. Bagaimana sholatnya? Langsung dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diutusnya malaikat Jibril mengajarkan cara sholat. Kapan waktunya? Jibril langsung praktekkan. Jadi tidak ada, sehingga peluang untuk beda pendapat di sini tidak ada. Kenapa? Karena satu sumbernya, satu langsung dari Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril, dan ada yang tidak dipahami oleh Nabi kita langsung dijelaskan oleh Jibril. Jadi kecil. Tidak ada khilafnya di situ. Nah, kemudian juga fikih itu turun berkembang dengan adanya kejadian-kejadian. Seperti nanti Nabi kita lupa, ini berapa rakaat. Beliau sholat misalkan sholat yang seharusnya 4 jadi 2, beliau salam, beliau lupa. Atau nanti seharusnya 4 jadi 5, beliau lupa. Dua-dua pernah kejadian. Lalu timbullah fikih. Kalau ragu, kalau karena penambahan, karena kekurangan, atau karena ragu-ragu, maka diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun yang tinggal, maka harus diulangi rukunnya itu. Berkembanglah mulai. Tapi langsung dalam bentuk praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita lanjut lagi nanti setelah Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah sampai pada pembahasan tariqatut tasydih fi asrin nubuwah. Metode turunnya syariat atau metode berkembangnya fikih di masa kenabian. Ada dua. Yang pertama, langsung turun dari wahyu. Langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah hukum, baik itu bentuknya ibadah ataupun yang lain. Seperti ayat Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat tentang haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji, umrah karena Allah. Yang kedua, wuku'u hawadis. Au wurudu su'alin min ahadin minal muslimin. Turunnya hukum itu disebabkan karena adanya kejadian. Atau bukan karena kejadian, tapi ada pertanyaan dari orang-orang Islam. Contohnya, ada yang bertanya, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Jadi hukumnya turun setelah adanya kejadian atau adanya pertanyaan, dan itu banyak. Banyak Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pertanyaan. Ketika orang-orang bertanya tentang ruh, Nabi kita tidak bisa jawab. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ini turunnya setelah adanya pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena itu, karakter khusus perkembangan fikih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya beda dengan zaman setelahnya, ada 5 karakter. Yang pertama karakternya adalah anna marji'iyyat at-tashri' fi hadzal 'asri kanat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wahdahu duna an yatadakhala fiha ahadun siwa. Bahwa sumber menentukan hukum di zaman ini hanya seorang diri Nabi, tidak ada seorang pun boleh masuk. Hanya seorang Nabi, tidak boleh seorang pun menentukan hukum. Yang kedua, karakternya perkembangan hukum atau fikih di zaman ini, anna masdarat tasdi' kana al-wahyu biqismain, bahwa sumber hukum ada wahyu dengan 2 jenisnya. Ada wahyu dengan 2 jenisnya. Jenis yang pertama dikenal dengan Al-Quran,
dan jenis keduanya sunnah. Tidak ada qiyas, tidak ada ijma'. Kenapa? Karena masih ada Nabi SAW. Ketika ada sahabat yang tidak mengerti, langsung dijelaskan. Langsung dijelaskan ini maksudnya. Baik penjelasan itu melalui lisan beliau atau melalui perbuatan. Yang ketiga, annahu lam yakun hunaka majalun lil ikhtilaf fi hukmin minal ahkam littihadil marji'i wal masdar. Karakter di zaman ini, karakter perkembangan hukum di zaman ini tidak ada peluang untuk khilaf. Tidak ada peluang untuk perbedaan pendapat. Kenapa? Karena sumber dan referensi hukumnya satu. Siapa itu? Rasulullah SAW. Jadi peluang untuk khilaf tidak ada. Walaupun nanti di kalangan sahabat ada yang khilaf, di masa beliau langsung ada keputusan. Ini yang lebih tepat, ini kurang tepat. Jadi sumbernya satu. Yang keempat, karakter perkembangan fikih di zaman ini, anna tashri' al-islamiyyata anna tashri' al-islamiyya lam yathbut jumlatan wahidah. Nah, lam yusbit jumlatan wahidah. Bahwa syariat Islam saat itu tidak dalam satu sekaligus. Dia bertahap. Kalau sekarang kan sudah terkumpul semua dari taharah sampai akhir bab. Fikih itu apa akhirnya? Isi fikih itu ibadah. Kalau hukum secara keseluruhan 3. Akidah, ibadah, dan muamalah. Itu keseluruhan. Dalam muamalah nanti ada bagiannya, ada pernikahan, ada jual beli, ada jinayat, hukum apa itu? Potong tangan, pencuri, dan seterusnya. Sedangkan fikih itu mulai dari taharah, ibadah dengan muamalah itu, dua itu. Dua itu mulai dari taharah. Sekarang sudah terkumpul semua. Di zaman Nabi SAW tidak terkumpul dalam bentuk tulisan. Tidak terkumpul dalam bentuk tulisan, sehingga tidak satu sekaligus. Itulah tadi, kadang-kadang turunnya ayat karena adanya pertanyaan. Sehingga Nabi SAW tidak bisa menjawab, lalu diturunkanlah ayat sebagai jawaban. Yang kelima, anna tashri'a iktamala biwafatin Nabi SAW. Bahwa syariat itu telah sempurna setelah meninggalnya Nabi SAW. Falaisa li ahadin an yusyarri'a ba'da dzalika aw yughayyira aw yazida aw yanqus. Maka tidak ada hak bagi seorang pun setelah beliau menentukan syariat, baik dengan merubah, menambah, atau mengurangi. Ini tadi bedanya syariat dengan fikih. Kalau fikih mungkin, karena dia di antara bentuk fikih itulah hasil ijtihad satu ulama yang mungkin ulama yang lainnya tidak dapati. Ini beda yang tadi yang telah kita sebutkan antara syariat dengan fikih. Lalu pembahasan terakhir kita adalah apa sumber fikih di zaman Nabi SAW. Zaman beliau sumber fikih itu tadi hanya 2. Al-Quran, Sunnah. Nanti kalau di zaman setelahnya banyak kita dapatkan yang inilah jadi sebab terjadi nanti perbedaan pendapat ulama. Pertanyaan terakhir, apakah Nabi SAW boleh berijtihad? Apakah ijtihad itu menjadi sumber untuk menentukan hukum beliau, untuk menentukan hukum fikih? Ada 2 model. Kalau ijtihad beliau SAW yang kaitannya dengan peperangan, kaitan dengan hukum perdata. Apa ini? Perdata itu kalau menetapkan pengadilan itu. Iya. Perdata ya. Kalau ada orang berselisih, kemudian ditetapkan hukumnya A, B. Kalau dalam masalah perang dan qada juga urusan dunia, ijma' ulama Nabi kita SAW punya wewenang ijtihad itu. Dan ini banyak contohnya. Nabi kita SAW pernah berijtihad tentang mencangkokkan kurma. Dan ternyata ijtihad beliau tidak tepat. Lalu keluarlah hadis beliau, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Dalam urusan dunia, beliau ada hak untuk ijtihad. Kalau benar,
maka ijtihad itu diikuti, kalau tidak, dan beliau tidak salah. Karena tidak ada kaitan dengan hukum di sini. Juga ketika ijtihad tentang di mana posisi kaum muslimin untuk perang Badar. Beliau ijtihad, tempat kita di sini. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini hasil ijtihad atau wahyu? Ijtihad saya, kata. Kalau ijtihad Anda, maka bukan di sini tempatnya cocok. Kita dekat sumur itu. Sehingga nanti ketika perang berkecamuk, kita kehausan bisa minum. Orang sana, orang kafir nggak bisa minum. Jadi kalah mereka. Jadi ikutilah ijtihadnya sahabat. Nah, dalam urusan dunia, beliau berijtihad. Adapun urusan akhirat, para ulama beda pendapat. Sebahagian ulama mengatakan ada ijtihad, dan kebanyakan ulama mengambil pendapat ini. Dan juga ini banyak contohnya dari Nabi SAW. Meskipun nanti ijtihad beliau itu kalau salah langsung ditegur. Contoh, ketika beliau mengharamkan madu untuk diri beliau. Ada kan? Surah apa itu? Oh, karena beliau pernah tidur di rumah Zainab bintu Jahsyin, minum madu. Lalu ada istri yang cemburu. Bagaimana caranya supaya tidak lagi ke rumahnya Zainab bintu Jahsyin? Kalau datang ke rumah kita, bilang nggak enak baunya. Ya. Itulah bagusnya ada persaingan. Ya. Kalau satu gimana mau bersaing? Ya? Baik. Akhirnya Nabi SAW mengatakan pada diri beliau, kalau begitu saya haramkan madu untuk diri saya. Ada sebagian tafsir menyebutkan bukan madu, tetapi budak. Budak beliau gauli di tempatnya salah seorang istri beliau. Jadi istri yang ini tidak rela. Akhirnya Nabi kita SAW mengharamkan untuk dirinya. Allah turunkan surat At-Tahrim ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, lima tuharrimu, mengapa engkau haramkan ma ahallallahu laka, yang Allah halalkan untukmu. Tabtaghi mardata azwajik, demi mencari kesenangan hati-hati istri. Ditegur langsung. Ketika beliau haramkan sesuatu yang halal, langsung ditegur. Jadi yang kaitannya dengan hukum, tidak ada peluang bagi beliau untuk melanggar hukum Allah. Langsung ditegur. Kalau kaitan dengan hukum, makanya disebut dengan maksum. Begitu ditegur, jadilah kembali kepada yang halal tadi jadinya. Tidak diharamkan lagi. Nabi kita saja nggak boleh berbuat syariat sendiri tanpa izin dari Allah. Begitu menyelesaikan syariat, langsung diturunkan ayat. Apalagi kita bukan Nabi, lalu kita buat syariat baru. Nah, jelas-jelas, kalau Nabi kita diturunkan ayat untuk memperbaiki. Kalau kita buat syariat baru, ada nggak ayatnya turun? Nggak ada. Makanya, Imam Malik rahimahullah menyebutkan orang yang buat syariat baru, itu seakan-akan dia za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Seakan-akan dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Maka para ulama kita dahulu sangat-sangat ketat sekali dalam masalah membuat hal-hal yang baru itu yang kaitan dengan syariat. Yang kaitannya dengan syariat. Nah, juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berijtihad tentang orang-orang yang ditawan, apakah dibunuh atau jangan dibunuh, tapi bayar gantinya. Diajak musyawarah para sahabat. Diajak musyawarah. Akhirnya Allah turunkan surat Al-Anfal ayat 67 dan 68. Hampir saja Nabi kita SAW melakukan hukum yang lain yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Diturunkan ayat. Juga Nabi kita pernah ditegur ketika berijtihad, datang orang-orang pembesar Quraisy didakwahi. Sedang asik mendakwahi kafir Quraisy ini, muncul pula seorang sahabat buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, ajarkan saya. Enggak diopen. Berpaling malah Nabi kita, enggak diopen. Allah turunkan ayat. Abasa wa tawalla. Engkau Muhammad bermasa muka dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta. Langsung ditegur. Jadi kalau ada kaitan dengan urusan agama, maka Nabi kita SAW juga berijtihad. Jika ijtihad beliau benar, maka Allah kuatkan ijtihad itu.
Jika ijtihad beliau salah, maka Allah akan tegur ijtihad tersebut. Maka dalam fase ini perkembangan fikih ada 3 sumber hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijtihad beliau, yang lagi-lagi ijtihad ini nanti kembali kepada persetujuan Al-Quran atau tidak disetujui oleh Al-Quran. Kalau disetujui akan dikuatkan, kalau tidak disetujui maka akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya fase pertama perkembangan fikih, dan insyaallah bila ada waktu lagi nanti kita akan lanjutkan perkembangan fikih di masa Khalifah Ar-Rasyidun, dan banyak nanti perkembangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan untuk memberikan kita kesehatan, berikan kita pertolongan, perlindungan, sehingga bisa lagi kita untuk melanjutkan pertemuan ini minimal sampai 6 pertemuan nantinya insyaallah taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.